Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, dan juga dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Bambang Supiyadi, MPD. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pembagian dan macam-macam akhlak yang terdiri dari dengan saya, Rizky Kaftarina, dan juga teman saya, Widya Kusmaningsi. Pembagian akhlak. Yang pertama ada akhlak daruri. Akhlak daruri adalah akhlak yang asli. Artinya, akhlak tersebut sudah ada pada diri seseorang yang merupakan pemberian Tuhan secara langsung. Yang kedua, ada akhlak muhtasabi. Adalah akhlak yang harus dicari dan diusahakan dengan jalan melatih, mendidik, dan membiasakan. Akhlak inilah yang perlu kita cari dan usahakan sebagai manusia biasa. Menurut Abdul A'la Al-Maudadi, pembagian akhlak secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, sistem moral yang berdasarkan kepercayaan Tuhan dan kehidupannya setelah mati, seperti akhlak Islam. Yang kedua, sistem yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler. Akhlak ini bisa hanya dijadikan hasil pemikiran manusia, misalnya dalam beberapa aliran etika, seperti hedonisme, utilitarisme, dan vitalisme. Sedangkan menurut Beni Ahmad Saibani dan Abdul Hamid, akhlak dalam perspektif ilmu dapat dibagi dalam 4 macam. Yang pertama, ada akhlak falsafi. Akhlak falsafi adalah akhlak yang menggali kandungan Al-Quran dan Sunnah secara mendalam, rasional, dan kontemplatif untuk dirumuskan sebagai teori dalam bertindak. Yang kedua, ada akhlak amali. Akhlak amali adalah akhlak yang praktis, yang artinya akhlak amali tidak banyak mengumbar janji, melainkan memberi banyak bukti. Misalnya, akhlak dalam beribadah dibuktikan dengan sholat, puasa, membayar zakat, dan lain-lain. Yang ketiga, ada akhlak fardi. Akhlak fardi adalah perbuatan seseorang manusia yang tidak terkait dengan orang lain. Misalnya, akhlak seseorang dalam berpolitik, akhlak dalam memilih agama yang dianut, dan lain-lain. Yang keempat, ada akhlak ijtimai. Adalah tindakan yang disepakati secara bersama-sama, misalnya akhlak organisasi, akhlak partai politik, akhlak masyarakat yang normatif, dan lain-lain. B. Pendapat para tokoh mengenai pembagian akhlak. Yang pertama, ada Al-Kindi tahun 185 sampai 260 Hijriah. Menurut Al-Kindi, akhlak manusia kepada Allah harus dibangun oleh pengetahuan tentang alam semesta. Ia berpendapat bahwa alam ini tidak berada dengan sendirinya, tetapi ada yang menyebabkannya. Adapun penyebab utamanya adalah Tuhan yang kekal. Alam ini tidaklah kekal, oleh karena itu, akhlak manusia kepada Tuhan akan mengekalkan pertemuan manusia dengan Tuhan di alam akhirat nanti. Yang kedua, ada Al-Farabi tahun 257 sampai 339 Hijriah. Menurut Al-Farabi, wujud Tuhan itu sempurna. Wujud tersebut tidak mungkin terdapat pada selain Tuhan. Sebagaimana keindahan, ia tidak akan dikatakan sempurna jika keindahan lainnya yang menandinginya. Dengan kata lain, dia menyendiri dengan keindahannya. Oleh karena itu, Tuhan adalah esa dan tidak ada sekutu baginya. Dari pandangan itulah terbangun akhlak falsafi tentang hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan sebagai Khalik. Menurut Al-Farabi, falsafah kehidupan manusia perlu mengutamakan hikmah atau mencintai hikmah. Hikmah adalah ma'rifah, yaitu mencari kesempurnaan diri manusia dengan melukiskan segala urusan dan membenarkan semua hakikat yang bersifat teoritis maupun praktis menurut ukuran kehidupan manusia. Dan menurut Al-Farabi, akhlak manusia akan semakin baik dan sempurna, terutama dalam menggapai ma'rifatullah apabila akalnya terus diasah dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan hikmah. Yang ketiga, ada Imam Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah.
Pandangan Al-Ghazali tentang akal dan hati ini erat kaitannya dengan upaya merumuskan bentuk keyakinan manusia kepada Tuhan yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Menurutnya, Tuhan dapat diraih dan ditemui melalui dua cara, yaitu cara akali dan batini. Sedangkan konsep Al-Ghazali mengenai ilmu yang meyakinkan kebenarannya yang pasti secara akal maupun batin merupakan paradigma yang ditawarkannya tentang tata cara manusia berakhlak kepada Tuhan dan sesama manusia. Artinya, seluruh akhlak manusia harus berpedoman pada ilmu pengetahuan yang rasional dan tidak menyimpang dari kebenaran. Yang keempat, ada Ibnu Rushd tahun 520 sampai 529 Hijriah. Pandangan Ibnu Rushd tentang wujud Tuhan merupakan rumusan teoritik tentang sistem akhlak ilahiyah dalam menciptakan seluruh makhluknya. Allah menciptakan makhluknya dengan sangat rapi, seimbang, dan tidak ada sedikit pun batil. Oleh karena itu, akhlak manusia yang dikehendaki Allah adalah akhlak yang dilaksanakan dengan rapi, tertib, dan seimbang untuk kepentingan dunia dan akhirat. Selain itu, manusia diharapkan dapat menghindarkan diri dari akhlak yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widya Kusmansi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Rizkika. Di sini saya akan membahas bagian C, yaitu macam-macam akhlak. Pembahasan mengenai macam-macam akhlak berkaitan dengan tasawuf alaki, yaitu tasawuf yang mengutamakan bentuk praktik dalam tingkah laku sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul melalui Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf alaki merupakan ajaran tasawuf yang mempelajari tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa. Tasawuf alaki diformulasikan dengan pengaturan sikap mental dan tingkah laku yang disiplin guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Oleh karena itu, manusia harus terlebih dahulu melalui penyucian jiwa raga yang bermula dengan pembentukan pribadi yang bermoral, paripurna, dan berakhlak mulia. Pengetahuan tentang Allah dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu tahali, pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, tahali, pengisian diri dengan sifat-sifat terpuji, dan tajalli, terungkapnya nur gaib di dalam hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan. D. Ajaran-ajaran tokoh akhlak tasawuf. Yang pertama, Hasan Al-Basri 623-728. Nama lengkap Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasan adalah seorang zahid yang sangat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah 21 Hijriah atau 623 Masehi dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Hasan Al-Basri lahir 2 malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Menurut kabar yang beredar, ia bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badar dan 300 sahabat lainnya. Sebagai bukti kebesarannya, suatu ketika seorang datang kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi yang utama, untuk menanyakan persoalan. Namun Anas justru memerintahkan orang tersebut untuk menghubungi Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Bergurulah kepada dia. Saya sudah saksikan sendiri keistimewaannya. Tidak ada seorang tabi'i yang mampu menyerupai sahabat Nabi selainnya." Secara garis besar, ajaran tasawuf Hasan Al-Basri dapat dijelaskan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Yang kedua, dunia adalah tempat beramal, sehingga barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dan zuhud, ia akan bahagia dan memperoleh faedah darinya. Jika sebaliknya, maka ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Ketiga, tafakur membawa kita kepada kebaikan dan selalu berusaha untuk mengerjakannya. Menyesal atas perbuatan jahat menyebabkan kita tidak bermaksud mengulanginya lagi. Yang keempat, dunia ini ibarat seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Yang kelima, orang beriman akan senantiasa sedih pada pagi dan sore hari karena dicekam 2 perasaan takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya akan mengancam.
Yang keenam, hendaknya semua orang sadar terhadap kematian yang akan mengancam dan takut terhadap kiamat yang akan menagih janjinya. Yang ketujuh, banyaklah bersedih di dunia akan memperteguh semangat akal saleh. Yang kedua, Al-Muhasibi 165-243 Hijriah. Pemilik nama lengkap Abu Hazrat bin Ash'ad Al-Basri Al-Muhasibi ini lahir di Basra. Al-Muhasibi disematkan pada namanya karena ia termasuk orang yang sangat menyukai perhitungan atas dirinya. Dia tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya. Al-Muhasibi adalah seorang pembesar sufi, ahli ilmu usul dan teologi. Kemampuannya berdebat dalam politeknik menjadi daya tarik pada intelektual Baghdad untuk belajar kepadanya. Ia wafat di Baghdad pada tahun 234 Hijriah atau 857 Masehi dengan meninggalkan beberapa karya tulisnya yaitu Pandangan Al-Muhasibi tentang Marifat. Al-Muhasibi pernah menulis buku tentang marifat, namun tanpa diketahui buku tersebut dibakarnya. Ia seorang sosok yang sangat berhati-hati dalam menjelaskan batasan-batasan agama. Dalam konteks ini, ia menuturkan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Pikirkanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah, sebab kalian akan tersesat karenanya." Berdasarkan hadis tersebut dan hadis-hadis lainnya yang senada, Al-Muhasibi mengatakan bahwa marifat harus ditempuh melalui jalan tasawuf yang didasari pada kitab dan sunnah. Tahap-tahap marifat sebagai berikut. Yang pertama, taat, yaitu wujud kontrak dari kepatuhan hamba kepada Allah. Yang kedua, aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya memenuhi hati, merupakan tahap marifat selanjutnya. Yang ketiga, pada tahap ini Allah menyingkirkan khazanah-khazanah keilmuan kegaiban kepada setiap orang, sehingga menyaksikan berbagai rahasia yang selama ini disimpan Allah. Yang keempat, tahap terakhir adalah yang dikatakan oleh sebagian sufi dengan fan yang menyebabkan bako. B. Pandangan Al-Muhasibi tentang khauf dan raja. Menurut Al-Muhasibi, khauf artinya rasa takut dan raja artinya harapan, menempati posisi yang sangat penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. Menurut Al-Muhasibi, dalam pandangan khauf dan raja dapat dilakukan dengan sempurna jika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah.